Walir rawatil mutaakhirah qabla fi'lil fardi. Dan tidak boleh berwudu untuk salat rawatib yang ditakhirkan. Artinya salat ba'diyah sebelum mengerjakan salat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita masih tentang syarat wudu. Syarat wudu yang terakhir kemarin sudah kita kaji sebentar, yaitu yang kelima, dukhuli waqtin lidaimi hadas. Masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas. Contoh orang yang selalu berhadas, kasalasilin wa mustahadatin. Seperti orang yang selalu keluar kencingnya. Kencingnya keluar selalu. Dan orang yang selalu keluar darah. Ini pada perempuan kalau mustahadah. Jadi hari ini kita akan mengkaji kelanjutannya. Bermakna para jamaah hari ini kita melakukan kajian tentang syarat wudu bagi orang yang tidak sehat atau orang sakit. Ya, jadi kajian hari ini untuk orang-orang yang sakit. Mungkin di antara kita sudah banyak yang menderita penyakit seperti itu. Biasa kalau salasilin, kalau kencing, prostat. Nah, kalau sudah terkena penyakit prostat, biasa kencing tidak lancar. Ya, tidak habis kalau kencing, sehingga nanti keluar lagi, sedikit-sedikit keluar. Maka untuk orang yang sudah kena penyakit seperti itu, bagaimana dia harus berwudu. Wa yushtaratu lahu aidan dhannu dukhulihi. Disyaratkan pula bagi orang yang daim hadas, orang yang selalu berhadas, seperti salsil tadi dan mustahadah, menyangka masuk waktunya salat. Nah, jadi menurut Said Bakri Syatta, seharusnya Syekh Zainuddin Al-Baribari menyebutkan dukhuli waqti daimil hadas walau dhannan, ay sawa'un kana dukhulihi yakinan au kana dhannan fima idza ishtabaha alaihil waqtu adakhala amla fajtahada. Nah, jadi kalau dua perkataan ulama ini kita pahami, orang yang selalu berhadas seperti salsil yang selalu keluar kencing atau angin, dan seperti perempuan yang terus keluar darah, maka syarat yang pertama dari selain 4 syarat yang sudah kita kaji untuk wudunya, dia harus berwudu dikala dia sudah tahu bahwa waktu salat sudah sampai. Artinya dia berwudu di dalam waktu salat. Baik dia tahu secara yakin atau secara dhan. Nah, maka fala yatawadda'a,
kal mutayammimi li fardin au naflin muakkatin qabla waqti fi'lihi. Maka orang yang selalu keluar hadas itu tidak boleh berwudu. Kalaupun dia berwudu tidak sah. Sama seperti orang yang bertayamum hukumnya dia untuk salat fardu atau salat sunat yang berwaktu sebelum waktu salat itu masuk. Sebelum waktu dikerjakan salat tersebut. Jadi ini pemahaman dari syarat yang pertama tadi. Jadi kalau kita misalkan salat duhur, maka orang yang daim hadas baru boleh dia berwudu dikala waktu duhur sudah masuk. Nah, masuk waktu duhur diketahui tadi bisa dengan yakin atau dengan dan. Kalau sudah masuk waktu duhur, baru dia boleh berwudu untuk salat duhur. Atau apabila yang ia lakukan adalah salat yang punya waktu, salat sunat tapi punya waktu, tidak bisa dilakukan sembarang tempat. Seperti kusufaini wal aidain, seperti salat dua gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu salat sunat, tapi dia punya waktu tertentu. Maka orang daim hadas, orang yang selalu keluar hadas, baru boleh berwudu untuk salat tersebut dikala waktu salat tersebut sudah masuk. Waktu salat gerhana kapan? Dikala gerhananya sudah terjadi dan terlihat. Maka kalau dia sudah melihat gerhana, baru boleh dia berwudu. Waktu salat Aid kapan? Dikala matahari sudah naik sedikit, sekitar 1 tombak. Maka di saat itulah dia baru boleh berwudu. Nah, jadi tidak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu. Hukum berwudu orang yang daim hadas ini sama seperti orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum tidak mesti karena daim hadas. Bertayamum karena syarat-syarat tayamum. Artinya misalnya karena dia tidak bisa memakai air, atau karena dia tidak punya air, atau air ada tetapi air itu dibutuhkan untuk selain wudu, yang kebutuhan itu urgen. Nah, maka dia harus bertayamum. Kapan dia boleh bertayamum? Kalau untuk salat fardu di saat waktu salat fardu sudah masuk. Kalau untuk salat sunat yang berwaktu di saat waktunya juga sudah masuk. Misalnya para jamaah, kita sakit, tidak bisa memakai air. Karena menurut dokter, kalau penyakit kita seperti itu, kalau kita pakai air, kemungkinan kalau tidak sembuh, maka kesembuhannya akan lambat. Misalnya, terserah penyakit apapun. Kalau bukan tidak sembuh, kemungkinan sembuhnya akan lambat. Maka kalau terjadi kemungkinan seperti itu menurut dokter yang merawat kita, para ulama fuqaha membolehkan mengganti wudu dengan tayamum. Nah, di saat kondisi kita sakit seperti itu, kapan kita harus bertayamum? Sama seperti daim hadas ini, yaitu di waktu salat sudah masuk. Dan sembahyang asar katanya, pajan baru tayamum. Atek kata pastikan waktu asar sudah masuk, baik secara yakin atau secara dan. Kalau kita sudah memastikan waktu asar sudah masuk, baru tayamum ke asar. Kon muno kawat awai kon ke tayamum pai demang asar, tak sembahyang aja dengan tayamumnya kon para jemaah. Nah,
Maka inilah para jamaah, untuk ibadah ini dibutuhkan kita faqih. Apa itu faqih? Paham ilmunya. Maka orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya sia-sia karena tidak benar amalnya. Maka dibutuhkan faqih. Maka orang yang faqih adalah tanda bahwa dia diberikan oleh Allah kebaikan. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Allah pahamkan dia persoalan agama. Maka kita para jemaah harus berusaha untuk memahami. Memahami, bukan menghafal. Tidak perlu dihafal, yang tidak penting dihafal. Tapi memahami. Nah, itu yang sangat penting. Wa janazatin qablal ghusli. Begitu juga kalau seandainya orang yang daim hadas tadi, orang yang sakit tadi, dia hadir ke tempat jenazah. Dia mau melakukan salat jenazah. Kapan baru dia boleh berwudu? Setelah di saat jenazah sudah dimandikan. Berarti baru masuk waktu salat jenazah, yaitu di saat jenazah sudah dimandikan. Arti sudah bukan sudah siap, artinya dalam proses pemandian. Sebelum jenazah dalam proses pemandian, belum dimandikan, maka orang daim hadas belum boleh berwudu. Kalau dia berwudu, tadi di rumah rupanya dia berwudu. Pas dia datang ke tempat jenazah belum dimandikan, maka wudu di rumahnya. Untuk salat jenazah itu tidak sah. Untuk salat jenazah. Kalau untuk salat sunat lain boleh, asal jangan salat sunat yang berwaktu. Untuk salat jenazah tidak sah. Jadi dia harus berwudu di saat proses memandikan jenazah sudah dilakukan. Karena salat jenazah itu masuk waktunya dengan dimandikannya jenazah. Maka kalau jenazah itu belum dimandikan, tidak sah kita salat terhadap jenazah. Ini apabila jenazah yang hadir. Jenazah yang ada di depan kita. Bukan jenazah gaib. Kan jenazah yang jauh di depan mayangnya. Jenazah yang hadir. Nah, termasuk dalam kategori belum dimandikan jenazah para jemaah, yaitu dimandikannya dengan tidak sempurna, tidak sah. Jenazah sudah dimandikan, tapi tidak sah mandinya itu. Maka kalau kita salat kita pun tidak sah. Maka orang yang memandikan jenazah pun diharapkan harus faqih. Karena pu hebat hatanya yang sembayang, munyo urung yang semano salah. Munyo urung yang semano jenazah salah ke semano. Hana butoi, hana sah mano jenazahnya ke semano igoknya. Maka tanyo yang sembayang, walaupun hebat-hebat, walaupun ulama-ulama, tengku-tengku, ampun-ampun dan sebagainya, ansah di sembayang. Karena disyaratkan untuk sahnya salat jenazah harus sah mandi. Nah, para jamaah, nyota cekot becut tentang mano jenazah. Yang paling penting diperhatikan, menyonaruh dalam semano jenazah. Seharusnya memang keluarga dro yang semano, kan gak semano seharusnya. Yang paling penting diperhatikan adalah sampainya air ke seluruh anggota tubuh jenazah. Karena rukun memandikan jenazah fitnyan, sampainya air ke seluruh anggota tubuh. Maka tidak boleh ada di atas anggota tubuh jenazah sesuatu yang menghalangi sampainya air. Sama lagi syarat wudu uronyan yang keput. Jangan ada sesuatu yang menghalangi air. Termasuk sesuatu yang menghalangi air, yaitu daki
yang sudah berkumpul di bawah kuku. Jenazah yang dah mana mau uke, dah hitam uke. Dah mana aja udah nyoh hana ada perumun ukenya hana ada begli. Maka umiyup uke jenazah tidak sampai air. Kalau hidanya ada begah temano jenazah, tak begapan aja. Kesembayang dulu urung jenazahnya, temano hana sah, sembahyang pun tidak sah. Yang sama jenazahnya ada nom hana ada temano, hana ada sembahyang. Nah, para jemaah. Hati-hati. Termasuk pengalaman pernah temano jenazah. Ada jenazah yang kita mandikan karena mungkin waktu meninggal dengan pemandian agak lama, maka jenazah itu sudah menjadi kaku. Kenapa? Karena proses perawatan jenazah dilakukan oleh orang yang tidak faqih, tidak paham, sehingga jenazah itu kaku. Nah, kaku. Seperti ini. Yo kaku, hanya debuk oleh kaku. Maka di saat kita mandikan, di bawah ketiak ini sudah tidak bisa lagi kita masukkan air. Anjur le dapat damang hana yakin di damang kenal le. Nah, maka kalau seperti itu para jemaah, kalau tidak bisa kita buka, maka jenazah setelah dimandikan ditayamumkan. Tanya kon jarang dah nekalan urung bertayamum jenazah kan? Berarti menyohana tekalan urung bertayamum jenazah yang kayakin kita mengi. Nya sandai ji hana abehi hana bertayamum maka hansah mano. Maka semayang tanya hansah. Harus ditayamumkan. Kenapa ditayamumkan? Karena ada bahagian tubuh dari jenazah yang tidak sampai air. Yang sama seperti kita berwudu misalnya di waktu sakit. Ada bahagian tubuh kita yang tidak kena air. Mungkin dengan sakit, dengan diimpus. Diimpus, tambang impus, dibalut dengan plastel lomba dikrek. Yang imiuk plastelnya, bak jarum impus. Anak kenang tidak wudu. Maka setelah kita berwudu, kita juga wajib bertayamum. Untuk apa bertayamum? Untuk mengganti bahagian anggota wudu yang tidak terkena air. Munyohana tayamum, lewat wudu menurut semayang Juhan. Ansah menanti jenazah para jemaah. Kalau ada bahagian anggota tubuh jenazah walau sedikit tidak bisa dikenakan air, maka jenazah itu wajib ditayamumkan. Yan perhatian. Maka budror temano tunggu, begok temano. Igok kadang saya temano. Ulam yang temano jenazah kan urung fakih. Nah, dror temano jenazah. Kalaupun kita tidak memandikan langsung, kita harus ada keluarga di dalam ruangan memandikan jenazah. Nah, para jemaah. Nah. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjid. Nah. Dan tidak boleh orang yang daim hadas berwudu untuk salat tahiyat masjid sebelum dia masuk ke dalam masjid. Ya rumit bacu punya paham tanya jino rumit, punya dulu tidak rumit. Kenapa sekarang rumit? Karena masjid tanya jino. Nah, karena masjid tanya lagi nyo. Jadi untuk salat tahiyat masjid baru boleh berwudu setelah sampai di masjid. Kenapa? Karena waktu salat tahiyat masjid adalah setelah kita sampai ke masjid. Berarti di dalam masjid dah wudu. Ile di bani dia gimana? Ya me dalam masjid. Udah paling manggu dulu ju. Gimana? Ya. Nyan karena masjid tanya lagi jino. Tapi masjid zaman dulu kan tidak pakai lantai keramik, marmer dan sebagainya. Lantai masjid yuk masa zaman dulu tanah. Maka dia bawa air aja satu ember atau satu timba sampai dalam masjid berwudu. Nah. Jadi kalau sekarang berarti kita kalau mau salat tahiyat masjid karena tidak berwudu dalam masjid tidak bisa. Tapi untuk salat wajib bisa. Karena boleh berwudu di luar. Asal waktu sudah sampai. Karena waktu ini. Nah. Walir rawatil mutaakhirah qabla fi'lil fardi. Dan tidak boleh berwudu untuk salat rawatib yang ditakhirkan. Artinya salat ba'diyah sebelum mengerjakan salat fardu. Ini sebenarnya para jamaah kalau menurut Said Bakri Syatta tidak perlu diungkapkan oleh Syekh Zaiduddin Al-Malibari. Karena sudah sangat dipahami bahwa
satu wudu. Satu wudu si daim hadas itu sah untuk satu salat wajib dan untuk beberapa salat sunat. Salat ini, salat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi fardu. Maka dengan wudu untuk salat fardu tadi sudah boleh kita lakukan salat rawatib. Nah, jadi tidak perlu kita bahas. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadas. Nah, lazim, arti lazim wajib dua wudu atau dua tayamum untuk seorang khatib yang menyampaikan khutbah Jumat, yang beliau tersebut daim hadas, selalu keluar hadas. Rupanya khatib kan tithun kali gebuhnan. Gebuhnan khatib tithun. Thun uku kananan khatib. Tetro jadwal khatib kerja. Rupanya khatib yang terundang tahun lalu yang jadwalnya misalnya Jumat ini dalam keadaan daim hadas. Kejap sih kau yang khutbah. Nah, maka kalau khatibnya orang daim hadas tersebut, dia wajib dua wudu. Wajib atau kalau tayamum wajib dua tayamum. Nah, ahaduhuma li khutbatain wa akharu ba'dahuma li salati jumu'ah. Untuk apa dua wudu atau dua tayamum tersebut? Wudu yang pertama untuk baca dua khutbah. Pertama berwudu dulu. Setelah berwudu baca dua khutbah. Baca khutbah. Setelah khatib itu turun dari khutbah, maka dia berwudu kembali. Untuk apa? Untuk salat Jumat. Karena khutbah itu fardu, salat Jumat fardu. Sekalipun khutbah itu bukan farduin, fardu kifayah, tapi dihubungkan hukumnya dengan farduin. Tadi satu wudu orang daim hadas hanya boleh untuk satu fardu. Sekarang yang dia lakukan oleh khatib tersebut dua fardu. Fardu yang pertama baca rukun khutbah, fardu kedua salat, maka dia harus dua kali wudu. Nah, menyojuk khatib dengan kahet baju kan? Dua kali wudu. Nyop jamaah nak mupum yang kali ada khutbah kejut hana ke tumayang-tumayang lom. Utrip dak sampai jamaah ni gojo. Nah, dan nyom nyojuk ke jamaah harus paham. Oh, rupanya khatib ya urut berwudu kembali. Rupanya khatib orang daim hadas. Anjir buru-buru. Nah. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairih. Dan cukuplah yang satu bagi keduanya bagi selain daim hadas. Artinya kalau orang yang menyampaikan khutbah Jumat bukan orang daim hadas, cukup satu wudu atau cukup satu tayamum untuk dua fardu, yaitu fardu membaca khutbah dan fardu salat Jumat. Ya. Wa yajibu alaihi al-wudu li kulli fardin, dan wajib terhadapnya orang daim hadas satu wudu bagi tiap-tiap fardu. Ya. Kal mutayammimi, sama seperti orang yang bertayamum. Wa kadza ghuslul farji, dan seperti itu pula wajib bagi orang daim hadas mencuci kemaluan. Nyo mungkin agak vulgar bacut nyo kon dah jisi lagian hukum baru terpegah. Jadi orang daim hadas selain syarat pertama dia berwudu di saat sudah masuk waktu, syarat yang kedua dia sebelum berwudu itu harus mencuci dulu kemaluannya. Kalau misalnya hadasnya kencing, berarti bersihkan dari kencing. Kalau ibu-ibu orang perempuan misalnya hadasnya darah, harus bersihkan dulu darah. Jangan langsung berwudu. Nah, kemudian setelah kemaluannya dibersihkan, baik kencing ataupun darah, yang kedua ibdalu qatnatil lati bifammiha, mengganti kapas yang ditempatkan di mulut kemaluan.
Artinya proses berwuduknya dimulai dengan masuknya waktu, kedua setelah masuk waktu kemaluan dibersihkan, dicuci bersih, ketiga diberikan kapas di mulut kemaluan. Jadi berarti orang yang daim hadas harus mai gapuh tapi benar gapuh belau ba apotik gapuh nanya tabahnya mai lengkap tapi ate katruh wate lajak ju tanya nyoba kamar mandi di masjid. Pertama tak cuci kemaluan, kedua cok gapuh BO, tempatkan kapas di mulut kemaluan, di tempat keluarnya hadas itu, tempatkan. Untuk apa gunanya? Untuk menyumbat agar hadas itu tidak keluar mengotori pakaian. Ya, tempatkan kapas. Setelah ditempatkan kapas, ya, wal usubati wa illam tazul an maudhi'iha. Setelah ditempatkan kapas, kemudian apabila kapas tersebut tidak mampu menahan hadas, karena hadasnya terlalu banyak, kencingnya terlalu banyak atau darahnya terlalu banyak, maka wajib selanjutnya yaitu diberikan pembalut. Nah, asabah kalau dulu diberikan sobekan kain, diikat dengan rapat. Kalau sekarang bisa kita katakan pembalut. Yang datanya uragam ya pakai pembalut. Pembalut danya uragam, antama ngaurina. Maah, nyodanya uragam, yang pakai kondom. Nah, yang kini anda pakai kondom nih orang. Supaya lu dah pakai gapuh, tak thuk kondom lom. Ngenyan dah balut. Mana mau double tunggu, double nak minta kertas plastik yang padit yang ipugot po, nak pertama kertas plastik ni cut. Pokoknya baik kenang pakaian. Thang ada pegah kenggura, tapi nyoh hana bubung tapi tuha ada. Hana ada pegah tidak lagi hukum nunggu man, hana sah kebubun dek. Nyoh kenang pakaian najis tetap tidak sah. Maka nyan pakai dengan kayak pembalut. Kemudian setelah dipakai pembalut, mubadiratin wa ala nahwi salisin mubadiratun bis salah. Wajib dia segera melakukan salat. Nah, jadi nyoka simpulkan, apa yang harus dilakukan oleh si daim hadas di saat dia mau salat. Yang pertama, pastikan waktu salat sudah masuk. Yang kedua, setelah dipastikan waktu salat sudah masuk, dia baru proses membersihkan kemaluan. Setelah kemaluannya sudah bersih, langsung disumbat dengan kapas di tempat keluarnya hadas. Setelahnya langsung dibalut dengan pembalut yang kuat diikat. Setelah itu langsung dia berwudu. Setelah dia berwudu langsung segera dia salat. Artinya para ulama mensyaratkan wajib mualat antara pekerjaannya. Mualat artinya bersambung-sambung. Tidak boleh dia setelah berwudu dari itu makan dulu. Nah, karena awak kawut bak kedai kopi, jeb kopi leh. Leuh jeb kopi de habis kopi baru ya temayang. Nya lanjut. Harus bersambung antara wuduknya tadi dengan salat. Mubadir. Mubadirah itu artinya segera langsung setelah berwuduk salat. Nyan ban menyo getanyo keneng penyakit yang menyebabkan getanyo selalu keluar hadas. Nah, falau akhara li maslahatiha. Seandainya orang tersebut tidak langsung salat. Setelah berwuduk tadi tidak langsung salat. Tapi ditakhirkan nanti dia salat. Tapi alasannya li maslahatiha. Alasan karena berkaitan dengan kemaslahatan salat. Bukan berkaitan dengan lain, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk main-main, tapi persoalan kemaslahatan salat. Contoh, kaintidari jamaatin, seperti menunggu jamaah. Rupanya setelah dia selesai berwudu di sana di kamar mandi, dia masuk ke masjid, rupanya belum kamar. Kalau dia langsung salat, dia harus salat sendiri. Kalau dia mau jamaah, dia harus tunggu mungkin barang sekitar 5 menit lagi baru qamat. Maka menunggu jamaah itu dimaafkan, tidak apa-apa.
Boleh mentakhirkan salat untuk menunggu jamaah, sekalipun jamaah itu dilakukan di akhir waktu. Rupanya kahek dah preh. Nah, ka fijum mana ke jamaah. Ada fijum ke deh le ke bang baruh ke kamat inai masjidnya jut preh. Yan, hana payah ulangi wudu kembali karena yang ditunggu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesempurnaan salat, berkaitan dengan maslahah salat. Au Jumu'aten, atau menunggu Jumat. Karena kita berwudu tadi sudah masuk waktu, tapi waktu datang dalam masjid dia tanya jamaahnya kon khatib, tanya jamaah datang dalam masjid khatib mentang berhabang. Rep itu ngajum gede berhabang khatib baru baca rukun. Artinya antara salat Jumat dengan wudu kita lah lama, itu boleh, tidak apa-apa. Anak payah tak ulangi wudu. Ya. Wa in ukhirat an awalil waktu, sekalipun ditakhirkan salat daripada awal waktu. Wa kadzahabin ila masjid lam yadurhu. Dan seperti berjalan ke masjid. Rupanya kita berwudu di rumah. Setelah kita pastikan waktu masuk, kita lakukan proses pembersihan, pembalutan tadi, semua kita sudah pastikan, maka setelah kita berwudu baru kita berjalan ke masjid. Karena rumah kita dengan masjid jauh, maka lama perjalanan menuju ke masjid. Walaupun lama boleh, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan salat. Nah, juga termasuk boleh menunggu menutup aurat, untuk menutup aurat. Artinya setelah salat setelah berwudu kita tidak langsung salat, tapi pakai pakaian untuk menutup aurat. Maka memakai pakaian untuk menutup aurat itu tidak menghalangi bolehnya salat kita setelah berwudu daim hadas. Tidak dianggap melama-lamakan. Juga menunggu azan, menunggu iqamah seperti tadi, itu boleh para jemaah. Nyan syarat berwudu bagi orang daim hadas. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa satu salat fardu satu kali wudu. Maka maknanya para jemaah, setiap dia mau berwudu, maka proses yang dilakukan tetap sama. Taknya sembahyang lihu kali mau wudu, dilakukan proses gepreh tamang wate, gerah kemaluan, gesumpai nganggapu, gebalut ngam pembalut, oleh gebalut ngam pembalut, langsung gemerudu bar, langsung sembahyang. Untuk wate tamang wate asar juga prosesnya sama. Bersihkan kembali kemaluan, ganti kapas, ganti pembalut, segera berwudu, langsung salat. Artinya orang tersebut setiap berwudu untuk salat fardu wajib melakukan proses yang 5 tadi. Yang 5 tadi, menunggu masuk waktu, membersihkan kemaluan, mengganti kapas, mengganti pembalut, langsung berwudu dan langsung salat. Wajib tiap kali. Berarti sehari semalam kita harus menyediakan 5 pembalut, 5 kapas. Karena 5 enggak ada sembahyang paling kurang. Sembahyang wajib. Jadi pembalut benar ludhai dah. Para jemaah. Nyan pembalut wajib diganti sekalipun tidak bergeser dari tempatnya. Tidak berubah pembalut, wajib diganti karena dia sudah terkena hadas. Wajib diganti. Kecuali pembalut yang kita pakai tidak terkena hadas karena mampu ditahan hadas oleh kapas. Maka itu boleh kita pakai pembalut itu lagi. Tapi kalau sudah terkena hadas, wajib diganti. Anak peng nunggu ngentol ya, itu sembahyang dia apa dengan do pembalut. Nerah anak peng. Lagi urang gasin di kampung anak peng pempos anu mit. Saboh pempos gubloy tun leuro gerah gadeli gerali gadeli. Yang kelengnya anu pakai. Yang sembahyang tidak wajib. Cara baron. Ya. Kabeh kajian tentang wuduknya orang daim hadas. Nah, yang ingin bertanya